Salam, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Bernard Nonggoraga, NIM 421211085, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, semester 3. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan video ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan Sektor Publik dengan soal cara saya mengatasi suatu permasalahan yang ada di lingkungan kerja saya bila saya menjadi pemimpin dan bila saya menjadi pengikut. Langsung saja ke yang pertama, cara saya menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lingkungan kerja saya bila saya menjadi seorang pemimpin. Pakar pengembangan organisasi Edgar Hassins bersama dengan rekan-rekannya menyarankan bahwa proses pemecahan masalah yang dilakukan secara kolektif akan merujuk pada hasil yang lebih optimal. Oleh karena itu, sebagai pemimpin dalam menangani suatu permasalahan, hendaklah menggunakan hak demokratis dan ikut-sertakan para pengikutnya. Perumusan pendekatannya adalah demikian. Pertama, problem definition atau definisi masalah. Mengidentifikasikan masalah melalui formulasi masalah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kunci dalam pendefinisian masalah adalah mengajukan pertanyaan yang tepat untuk menemukan akar masalahannya. Kerangka yang sering digunakan adalah menggunakan 5W1H. What, who, when, where, which strengths, and how big. Yang kedua, brainstorming. Selama proses brainstorming, asumsi-asumsi dihilangkan dan masalah ditelisik lebih dalam. Dengan dukungan data, fakta, dan informasi yang sebelumnya tidak diketahui, semakin mendekatkan pada akar permasalahan. Yang ketiga, selection atau pemilihan. Keputusan diambil bersama-sama untuk menentukan solusi yang paling tepat dan sesuai. Yang keempat, development atau pengembangan. Ketika tim telah menemukan solusi dan alternatif pada suatu permasalahan, maka tim akan eksplorasi pro dan kontra pada setiap pilihan dan analisa dampak serta potensi permasalahan lain yang mungkin muncul. Yang kelima, action planning atau rencana tindakan. Pengembangan dan pembuatan rencana tindakan memastikan solusi yang dapat dieksekusi dan dipantau terkait dengan permasalahan yang muncul. Yang keenam, assessment atau penilaian. Tahapan terakhir dalam proses pemecahan masalah membutuhkan penilaian atau solusi yang telah atau sedang diimplementasikan. Ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah solusi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul? Atau, apakah proses ini membereskan temuan-temuan yang didapat dari asumsi-asumsi yang dibuat? Penilaian juga akan menentukan apakah akar permasalahan telah ditemukan sehingga permasalahan yang sama dapat dicegah di kemudian hari. Yang kedua, cara saya sebagai pengikut dalam menyelesaikan suatu permasalahan di lingkungan kerja saya. Menurut Yukel, dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2005 di halaman 130, mengemukakan bahwa tipe pengikut yang termotivasi, kompeten, mampu bekerja sama, mampu berbeda pendapat secara konstruktif, berbagi fungsi-fungsi kepemimpinan, dan mendukung pengembangan kepemimpinan adalah tipe pengikut yang dapat memberi kontribusi terhadap keefektifan kepemimpinan. Beliau mengemukakan, pedoman bagi pengikut yang efektif apabila menghadapi suatu permasalahan dalam lingkungan kerjanya adalah, di sini dia menyampaikan ada 10 kriteria. Yang pertama, pahami apa yang kepemimpinan harapkan dari Anda. Yang kedua, ambil langkah inisiatif untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, pastikan atasan mendapatkan informasi dari apa yang Anda putuskan. Yang keempat, lakukan verifikasi terhadap informasi yang Anda sampaikan pada atasan. Yang kelima, semangati atasan untuk memberikan umpan balik yang jujur terhadap Anda. Yang keenam, dukung usaha-usaha atasan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Yang ketujuh, tunjukkan apresiasi dan berikan pengakuan yang wajar. Yang kedelapan, tantanglah rencana-rencana dan proposal yang cacat yang dibuat oleh atasan. Yang kesembilan, tolaklah usaha-usaha pengaruh yang tidak baik dari atasan. Dan yang kesepuluh, lakukan coaching dan konseling terhadap atasan jika memungkinkan. Sekian hasil ujian akhir semester saya. Terima kasih.